Riwayat mengangkat tongkat. Kebuntuan langkah terbayang mengganggu pikiran dan perasaannya. Kali ini ia berjalan tak tentu arah, karena tidak tahu kemana harus mencari ilmu yang dimaksudkan oleh ayahnya itu. Dari Pulau Jawa, ia menyeberangi Selat Sunda menuju Pulau Sumatera, dan melalui jalur hubungan internasional, ia sampai di Asia Barat, serta selanjutnya ia terdampar di Jazirah Arab. Letih berjalan tak tentu arah menghindari sengatan matahari, beliau berlindung pada cekungan batu besar untuk beristirahat. Akhirnya ia duduk bersemadi, mengheningkan cipta, memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar diberikan petunjuk untuk mendapatkan ilmu sajati. Kemudian dia ditegur oleh kakek tua dengan tongkat di tangannya. Beliau menyapa Prabu Borosngora. Kemudian dengan serta-merta Prabu Borosngora mengutarakan maksudnya mencari orang yang mampu mengalahkannya serta mencari petunjuk ilmu sejati yang dia ingin memilikinya. Kemudian kakek itu mencoba membantu dan mengajak Prabu Borosngora menuju tempat tinggalnya. Baru beberapa langkah beliau menghentikan langkahnya dan melihat ke belakang karena tongkat yang dipegangnya tadi ketinggalan, tertancap di tanah pasir itu. Prabu Borosngora memahami dengan segera mengambil tongkat tersebut dengan sebelah tangan, tetapi tak bisa dicabut. Ia merasa heran, dan setelah melihat penampilan orang tua itu yang malah tersenyum, sadarlah Prabu Borosngora bahwa ia kini telah diuji kesaktiannya. Prabu Borosngora kemudian mengerahkan segenap kemampuannya mencabut tongkat itu sehingga keluar butir-butir darah. Baginda Ali radhiyallahu anhu, Khalifah keempat setelah Nabi besar Muhammad SAW, Prabu Borosngora mengutarakan maksud kedatangannya akan kisah perjalanan di Jazirah Arab ini. Baginda Ali radhiyallahu anhu memahami apa yang diutarakan Prabu Borosngora dan menjelaskan bahwa ilmu sejati yang dimaksud adalah ilmu-ilmu ajaran Islam. Sejak saat itu Prabu Borosngora memeluk agama Islam dan mempelajari ilmu-ilmu ajaran Islam. Bermukim di Mekah Al-Mukarramah atas petunjuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Riwayat mengangkat pena. Setelah sekian lama bersemadi, akhirnya ia mendapat petunjuk bahwa pemilik ilmu yang dicarinya itu ada di seberang lautan, yaitu di tanah suci Mekah, Jazirah Arab. Dengan ilmu kesaktiannya, Sang Hyang Borosngora tiba di Mekah dalam sekejap mata. Sang Hyang Borosngora bergegas menuju tenda yang dimaksud, dan ketika ia membuka tabir tenda itu, dilihatnya seorang pria tua yang sedang menulis dengan pena. Karena terkejut dengan kedatangan tamunya, pena yang ada di tangan pria tua itu terjatuh menancap di tanah berpasir. Lelaki misterius itu menegur sang pangeran karena telah datang tanpa mengucapkan salam, sehingga mengejutkannya dan mengakibatkan pena yang dipegangnya jatuh tertancap di pasir. Padahal sesungguhnya lelaki itu hanya berpura-pura terkejut karena ingin memberi pelajaran kepada pemuda pendatang yang terlihat jumawa karena kesaktian yang dimilikinya itu. Setelah bertanya apa keperluannya datang ke tendanya, lelaki itu hanya meminta Sang Hyang Borosngora agar mengambilkan penanya yang tertancap di pasir. Sang pangeran segera memenuhi permintaan pria itu. Tetapi terjadi kejanggalan. Pena yang menancap di tanah itu seperti sudah menyatu dengan bumi. Sehingga walaupun segenap kekuatannya telah dikerahkan, namun pena itu tak bergeming barang sedikit pun. Sang Hyang Borosngora segera menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Sebagai seorang kesatria, ia mengakui kehebatan pria itu dan memohon ampun atas kelancangan sikapnya tadi. Sang pangeran juga memohon kesediaan pria misterius itu mengajarinya ilmu yang sangat mengagumkannya ini. Lelaki yang kemudian diketahui adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA ini hanya meminta Sang Hyang Borosngora mengucapkan kalimat seperti yang dicontohkannya, dan sungguh ajaib, pena yang menancap di tanah itu bisa dicabut dengan mudah olehnya. Setelah peristiwa itu, Sang Hyang Borosngora menetap beberapa lama di Mekah untuk menimba ilmu sajati kepada Baginda Ali RA yang ternyata adalah Din al-Islam, agama Islam. Di akhir masa pendidikannya, Sang Hyang Borosngora diberi wasiat oleh Baginda Ali RA agar melaksanakan syiar Islam di tanah asalnya. Sang Hyang Borosngora yang sekarang bernama Syekh Haji Abdul Iman, pemberian dari Sayyidina Ali RA, dan kemudian diberi cenderamata berupa pedang, cis atau tombak bermata dua atau dwi sula, dan pakaian kebesaran.
Sebelum pulang, Syekh Haji Abdul Iman juga menciduk air zam-zam dengan gayung bumbas atau berenuk berlobang pemberian ayahnya. Dan ternyata air zam-zam itu tidak menetes, yang berarti ia telah berhasil menguasai ilmu sajati dengan sempurna. Sementara di Panjalu, Prabu Sanghyang Cakradewa merasa resah, berhubung kepergian Prabu Borosngora telah begitu lama belum juga kembali. Beberapa kesatria keraton termasuk adiknya, Sanghyang Panjibarani diperintahkan untuk mencari tahu keberadaan Prabu Borosngora. Mereka berpencaran ke seluruh pelosok Tatar Pulau Jawa, namun tak ditemukan petunjuk keberadaannya. Meskipun demikian, Sanghyang Cakradewa yakin bahwa Prabu Borosngora masih hidup dan akan kembali ke Panjalu. Keinginan Prabu Sanghyang Cakradewa untuk turun tahta dan pergi bertapa tak dapat menunggu kedatangan Prabu Borosngora. Beliau pergi bertapa membangun tempat pertapaan di Cipanjalu dan tahta kerajaan untuk sementara diserahkan kepada Prabu Lembu Sampulur II atau kakak Prabu Borosngora. Ringkas cerita, Sanghyang Borosngora kembali ke negeri Panjalu sebelumnya singgah di Cirebon, dan di sana dia dikenal dengan Syekh Haji Saumadipa karena ketekunannya dalam menjalankan syariat Islam, haji, puasa, tirakat. Dalam Babat Cikundul, ketika Prabu Borosngora datang, Prabu Cakradewa telah pergi bertapa dan wafat. Akan tetapi, menurut Babat Panjalu, kedatangan Prabu Borosngora setibanya di Panjalu, ayahnya Sanghyang Cakradewa telah meninggalkan kerajaan. Atas petunjuk dan saran Prabu Lembu Sampulur II, Prabu Borosngora kemudian berangkat menemui ayahnya di pertapaan Cipanjalu dengan membawa gayung bumbas atau berenuk berlobang pemberian ayahnya dan membendung area legok pasir jambu hingga menjadi situ atau danau yang mencurahkan air zam-zam menyatu dengan air danau itu. Tanah yang tak terbendung berwujud nusa atau pulau kecil di tengah danau. Dengan ilmu ajaran keislaman yang diperolehnya, disambut gembira dan perasaan bangga oleh Prabu Cakradewa, yang kemudian memerintahkannya untuk segera meletakkan dasar-dasar ajaran keislaman sebagai pedoman hidup dan falsafah kerajaan. Perintah itu diwujudkan dengan pengangkatan Prabu Borosngora sebagai Raja Sokogaluh Panjalu, disertai kelengkapan tugasnya memindahkan ibu kota kerajaan dari Dayeh Luhur ke areal Situ Lengkong Panjalu, sebagaimana terungkap pada titah Sanghyang Cakradewa. Demikian sejak itu Prabu Borosngora sebagai Raja Sokogaluh Panjalu, sedang Prabu Lembu Sampulur II diserahi tugas memegang kekuasaan di wilayah Gunung Tampomas Sumedang. Ia kemudian hijrah ke daerah Cimalaka, di kaki Gunung Tampomas, Sumedang, dan mendirikan kerajaan baru di sana, hingga kemudian menurunkan Raja-Raja Sumedang sebelum keruntuhan Pajajaran. Sanghyang Borosngora yang menempati urutan kedua sebagai pewaris tahta Panjalu meneruskan kepemimpinan kakaknya itu dan menjadikan Panjalu sebagai kerajaan Islam yang sebelumnya bercorak Hindu. Prabu Sanghyang Borosngora di kemudian hari berangkat ke Jampang Sukabumi untuk memenuhi syiar Islam. Di tempat itu, ia dikenal dengan Prabu Jampang Manggung.